Yo ayo. Yo ayo yo. Yo ayo. Apa itu ayo ayo? Ayo apa? Ayo. Ayo apa? Putar ke kiri nona. Putarlah ke kanan. Beleng-beleng. Apa itu? Apa gunanya itu lagu-lagumu itu? Putar ke kiri, putar ke kanan. Apa? Katanya majelis taklim, tapi lagunya tidak mendidik. Baik, saya ingin kita paham dulu akar persoalannya. Al-Quran, surah ke-61, ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 129, paling kiri sebelah atas. Kemudian Al-Quran, surah Yunus 10, ayat 57 sampai 58. Ditutup dengan At-Taubah di dua ayat terakhir. Taib. Sudah? Sekarang saya ingin coba kita membiasakan dulu untuk menilai sesuatu dengan penilaian secara ilmiah yang bersumber pada dalil-dalil yang ada, tidak sekedar menganalogikan dan main tebak-tebakan. Itu nggak baik dalam menyimpulkan hukum. Ya, Bismillah. Sekarang secara akademis, secara ilmiah, membahas sesuatu oleh para ulama diposisikan dulu, dispesialisasikan dulu dalam bentuk ta'rif namanya, definisi. Jadi kalau Anda ingin membahas sesuatu, kita harus sepakat dengan definisinya dulu. Ya, disebut dengan ta'rif. Ta'rif ini harus punya sifat jami' mani'. Jami' menghimpun semua unsur yang akan didefinisikan. Mani' mengeluarkan segala hal yang tidak terkait dengan definisi. Sehingga pembahasan kita akan fokus pada yang menarik ajaran ini, pemahaman ini ke pemahaman mereka. Padahal sebenarnya pemahaman orang-orang Syiah. Dan Syiah ini jelas mengkafirkan sahabat, mengatakan Al-Quran kurang, gitu kan. Mereka punya enam macam. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas AS, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarif, bin Ya'ruf, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS. 30 generasi. Ulangi Mas Boy. 30 generasi. Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Ismail alaihi wassalam, ya sampai kemudian ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa bayangkan nggak? Dua orang nabi, dua orang rasul. Gelar yang pertama Ibrahim alaihissalam Khalilullah, yang paling dekat dengan Allah. Jaminan surganya ada. Nabi Ismail disebut dengan gulamun halim oleh Al-Quran, yang paling perasa, yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dua orang nabi paling dekat dengan Allah, disayang Allah, dijamin masuk surga. Inspirasi kisahnya sampai kita ke sekarang mendoakan kepada Allah tentang maulud Nabi, sehingga lahirnya Nabi Muhammad SAW 30 generasi setelahnya. Antum, Nabi bukan, Rasul bukan, tidak sedekat keduanya dengan Allah, jaminan surga nggak ada, hisab menegangkan, amalan berantakan. Kisah hidup antum belum tentu jadi inspirasi di masa depan. Sekarang pun tidak. Tiba-tiba antum menolak maulud, antum siapa? Kalau antum menolak maulud, berarti antum menolak Nabi SAW. Dalam pengertian baiknya. Jelas ya? Jadi kalau kemudian ada disebutkan maulid dan maulud, itu artinya maulid waktu kelahiran, maulud Hasan, Husain, Fatimah, Ali dan rajanya mereka. Dan mereka pada saat membaca maulid dengan zikir-zikir yang sering kita dengar sekarang, itu ya mereka berdiri di tengah-tengahnya karena menganggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Banyak orang ahli sunnah di Indonesia yang benci dengan Syiah, karena pemahaman Syiah jelas ya mengkafirkan sahabat, mencaci maki Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan mereka, mengatakan Quran kurang, tapi mereka tidak sadar maulid yang mereka lakukan adalah acara dari orang-orang Syiah, gitu kan? Anda boleh kembali kepada buku sejarah, semua buku sejarah menjelaskan masalah itu. Jadi munculnya di tahun 230 Hijriah dan dilakukan oleh Syiah ya pada saat itu yang mendirikan dinasti Fatimiyah namanya. Baik, itu kurang lebih gambaran tentang sejarahnya. Dan orang-orang Syiah Fatimiyah waktu itu mengadakan maulid. Review lagi kembali, kenapa mereka buat? Ternyata mereka waktu itu di Mesir berbatasan dengan Bizantium, kerajaan Romawi. Dan waktu itu orang-orang Romawi, mereka mengadakan maulidnya Nabi Isa. Ya, gitu. Maka orang-orang Syiah waktu itu mengatakan di Mesir, kalau gitu kita juga buat maulid untuk Nabi SAW. Maka dibuatlah. Dan sekarang Anda boleh tanya kepada siapapun, kiainya, habibnya, tanya, apakah Nabi SAW pernah melakukan maulid kayak Anda lakukan nih? Berzikir, baca salawat, berdiri, nganggap ruhnya Nabi sedang lewat, pernah? Pasti kalau mereka jujur, mereka akan mengatakan tidak pernah.
Ya akhi, ya, al-maulid artinya adalah hari lahir. Ya. Boleh nggak memperingatinya dengan cara puasa? Boleh. Dengan sedekah? Boleh. Hatta Ibnu Taimiyah membolehkannya. Paham? Itu. Apalagi ziarah. Ya salam. Nabi itu hampir tiap kali nginep kepada Sayyidah Aisyah ziarah ke Baqi. Kebenaran bagaimana membantah dengan apa? Ilmiah. Ya. Yang jadi masalah, ya, kita dapati sebagian ikhwan baru ngaji semangatnya luar biasa, bahkan lebih semangat dari ustadznya. Kencengnya luar biasa, bahkan lebih kenceng daripada ustadznya. Ini kenyataan. Kenapa? Karena tidak mengerti ternyata ini masalah apa? Khilafiyah. Apalagi kalau dia hanya mengaji sama satu orang, ustadz tersebut tidak pernah memberi isyarat bahwasanya masalah ini ada khilaf. Sehingga seakan-akan dia merasa kebenaran cuma satu. Dan kalau ada yang menyelisih kebenaran ini berarti sesat. Ya. Dan kalau ada yang menyelisih kebenaran ini berarti apa? Berarti keluar dari kebenaran, terjerumus dalam bid'ah dan yang lainnya. Sampai saya beberapa teman cerita, ya, tatkala ada seorang sholat, jarinya tidak digerakkan, yang menggerakkan heran. Kamu kok sholat tidak digerakkan jari? Kamu salafi, ya? Sampai begitu. Dia heran kalau ada orang tidak menggerakkan apa? Jari. Padahal saya pun sholat tidak menggerakkan jari. Ya. Ini masalah khilafiyah. Kenapa harus ribut masalah ini? Bahkan saya dengar teman-teman saya di luar negeri cerita di sebagian negara, bukan di tanah air kita. Sebaliknya, ada orang yang gerakan jari dalam sholat diangkat oleh jamaah dikeluarkan dari masjid. Ini kenyataan benar.